Halo sahabat liputan.com, balik lagi di headline edisi 1 Desember 2022 bersama saya Rinaldo yang akan membahas tentang KSAL Laksamana Yudo Margono, calon tunggal Panglima TNI dari Jokowi. Alasan dan pertimbangan? Simak penjelasannya. Presiden Jokowi mengajukan Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa. Surat Presiden pengajuan Laksamana Yudo sebagai calon tunggal Panglima TNI sudah disampaikan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan nama Kepala Staf TNI Angkatan Laut telah diajukan Presiden menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022 mendatang dan akan segera dibahas Komisi 1 DPR. Dengan diterimanya surpres, Laksamana Yudo akan segera mengikuti proses dan mekanisme yang ada di DPR untuk kemudian melaksanakan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan. Karena menjadi calon tunggal, pengajuan nama Yudo diperkirakan bakal mulus. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya bakal langsung memproses pergantian Panglima TNI di DPR. Ketua Harian DPP Gerindra ini membuka kemungkinan calon Panglima tersebut disahkan sebelum DPR masuk masa reses pada 15 Desember mendatang. Laksamana Yudo Margono lahir di Madiun, Jawa Timur pada 26 November 1965. Yudo adalah alumnus Akademi Angkatan Laut Angkatan 33 tahun 1998. Dia menjabat sebagai KSAL sejak Mei 2020 dengan menggantikan Laksamana TNI Siwi Sukma Aji. Presiden Jokowi sendiri mengungkapkan salah satu alasan pengajuan nama Laksamana Yudo adalah rotasi matra. Diketahui, Panglima TNI sebelumnya diisi Jenderal Andika Perkasa dari Angkatan Darat menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto dari Angkatan Udara. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai rotasi matra bukanlah satu-satunya pertimbangan istana menunjuk Yudo sebagai pucuk pimpinan TNI. Tentu ada juga alasan politis di balik penunjukan Jenderal Bintang 4 TNI AL ini sebagai Panglima TNI. Apalagi lanjut dia, saat ini merupakan tahun politik menjelang pemilihan umum 2024. Tentu dicari pihak yang bisa mengamankan stabilitas politik. Selain dari giliran itu, Ujang menilai mungkin Jokowi merasa nyaman dan dekat dengan Yudo. Panglima TNI itu tugasnya menjaga pertahanan dan keamanan negara, termasuk stabilitas politik. Sehingga lanjut Ujang, polisi dan tentara itu harus betul-betul orangnya presiden, karena dia punya senjata, punya kekuatan. Kalau bukan orangnya presiden bisa berbahaya. Ujang juga melihat sangat mungkin wacana perpanjangan masa dinas Panglima TNI kembali mengemuka. Apalagi waktu pensiun Laksamana Yudo hanya beberapa bulan jelang pemungutan suara Pileg dan Pilpres yang akan berlangsung pada Februari 2024. Namun begitu, dia berharap Yudo bisa menjaga netralitas TNI di tahun politik. Ini menjadi tantangan utama Yudo Margono sebagai Panglima TNI, selain juga menjaga stabilitas keamanan nasional. Yang penting, TNI tidak memihak dalam pemilu nanti. Lebih lanjut, menurut Ujang, Yudo juga memiliki pekerjaan rumah yang tak kalah penting, yakni harus mensejahterakan prajurit TNI. Yang harus dipikirkan bagaimana tentara itu bekerja proporsional, di saat yang sama juga sejahtera. Senada, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi menuturkan bahwa rotasi matra bukanlah satu-satunya alasan Presiden Jokowi menunjuk KSAL sebagai calon tunggal Panglima TNI selanjutnya. Namun, dia tidak sepakat jika tahun politik dikaitkan dengan penunjukan Panglima TNI, sebab pergantian pucuk pimpinan TNI tidak ada kaitannya dengan agenda pemilu. Bahkan, pengaitan itu lebih bertendensi pada upaya menarik TNI untuk cawe-cawe pada agenda politik praktis. Lebih lanjut, Fahmi tidak sepakat dengan wacana perpanjangan masa dinas Panglima TNI. Dia menegaskan, kemampuan menjaga stabilitas nasional tidak bergantung pada lama tidaknya Panglima TNI menjabat, sebab menjaga stabilitas adalah pekerjaan berkelanjutan dan berkesinambungan. Pendapat lainnya datang dari pengamat militer dan pertahanan Koni Rahakundini Bakri. Dia menilai penunjukan Marsikal Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI merupakan langkah tepat dan membuktikan bahwa Jokowi ingin menjadikan Indonesia negara maritim yang kuat. Menurut Koni, Yudo memiliki pekerjaan rumah cukup banyak untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Namun PR itu bisa dirangkum dalam 3 hal,
yakni power projection atau proyeksi kekuatan, aset, dan kesiapan. Oleh sebab itu, Koni berharap Yudo mampu membuat roadmap pertahanan Indonesia yang signifikan di masa kepemimpinannya sebagai Panglima TNI yang cenderung singkat. Jadi, kini kita tinggal menunggu gebrakan yang akan dilakukan Panglima TNI yang baru. Sekian headline liputan6.com hari ini dan saya Rinaldo undur diri. Sampai jumpa.